Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yasir Moin, dosen sekaligus tutor Anda pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak di Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting di pemrograman Dart-nya, yang itu control flow. Nah, control flow sendiri itu adalah cara kita mengatur jalannya sebuah program ya. Ini berdasarkan kondisi tertentu. Di dalam bahasa pemrograman Dart sendiri itu ada beberapa control flow. Di antaranya ada if else, kemudian ada else if, kemudian ada switch case, kemudian ada juga looping atau perulangan, kemudian ada yang terakhir adalah break and continue. Oke, mungkin langsung saja kita langsung praktekkan di kode programnya. Sekarang saya akan masuk di editor. Oke. Yang pertama mungkin kita mulai dengan control flow if ya, if else. Nah, seperti biasa untuk eh, menggunakan apa namanya Dart-nya, yang pertama kita harus mengetik void main, kemudian ke kurung, kemudian kita tulis yang pertama adalah if. Jadi misalnya di sini saya punya username misalnya, kemudian saya kasih admin, kemudian saya punya password 123. Ya, yang pertama kita akan menggunakan if ya. Di sini saya akan buat jika username ini itu sama dengan admin, maka nanti akan kalau misalnya kondisi ini benar, nanti akan dieksekusi kode blok di dalam if-nya ya. Di sini saya akan buat perintahnya berhasil ya. Misalnya berhasil. Nah, kemudian kalau misalnya username ini tidak sama dengan admin misalnya, maka pesannya apa? Di sini saya kasih else. Kalau misalnya salah, maka di sini saya akan ketik gagal ya. Jadi kalau misalnya saya coba jalankan, nah berhasil ya. Karena kondisi yang pertama itu nilainya benar ya. Username admin ini itu nilainya sama dengan admin yang ada di username. Kemudian kalau misalnya kita gabungkan dengan operator dan ini ya, kemudian password sama dengan 3, maka di sini kita kasih login berhasil pesannya. Nah, kemudian kalau misalnya salah maka login gagal. Nah, login berhasil ya. Misalnya di sini saya ganti 4 atau saya tambah nilai 4, maka harusnya loginnya gagal ya. Nih, gagal. Oke. Itu yang pertama ya untuk penggunaan if else. Kemudian ada juga penggunaan else if. Nah, else if ini itu digunakan untuk menangani lebih dari satu kondisi. Misalnya katakanlah saya ingin membuat program sederhana untuk mengecek nilai mahasiswa. Nah, saya punya sebuah nilai mahasiswa adalah 80. Nah, kemudian saya akan cek yang pertama, kalau misalnya nilai mahasiswa ini dia lebih besar sama dengan 80, maka si mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai A, berarti lulus ya, lulus. Oke, sekarang saya akan coba menggunakan else if-nya. Nah, else if ini sesuai dengan pengertiannya, dia bisa digunakan untuk menangani lebih dari satu kondisi. Nah, sekarang saya mau buat kondisi else if-nya, kalau misalnya nilainya lebih besar dari 70, maka nilainya B. Nah, sekarang kalau saya jalankan, nilainya harusnya dapatnya 80 ya, nilai A. Sorry, di sini sebentar. Nah, di sini kalau saya derangkan, jadi kita bisa jalankan lewat terminal. Kita panggil Dart-nya, kemudian kita panggil nama filenya, control flow.dart. Nah, jadi kalau kita jalankan nilainya A, karena
Kenapa nilainya A? Karena di kondisi pertama, nilai 80 di variabel nilai ini, itu nilainya sama dengan 80 ya. Sehingga dia nanti akan mengeksekusi kode blok yang ada di kondisi pertama. Tapi kalau misalnya katakanlah saya kasih nilai mahasiswa ini 50, maka ketika saya jalankan, nah saya tidak mendapatkan apa-apa karena di sini pada dua kondisi tersebut itu tidak memenuhi syarat. Yang pertama, nilai 50 ini tidak lebih besar sama dengan 80, juga tidak lebih besar dengan 70. Ya, maka di sini kita bisa kasih kondisi else nilainya C atau nilainya E, gitu ya. Nah, tidak lulus. Nah, penggunaan else if ini itu sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa ya, lebih dari satu ya. Misalnya saja saya coba menambahkan lagi untuk else if di sini, kemudian saya kasih nilai 60. Nah, kemudian nilai ini saya akan ganti jadi 61 misalnya. Maka harusnya di sini di kondisi ketiga, mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai C. Karena nilai 61 ini itu kondisi yang memenuhi itu adalah di poin di baris 13 ya. Else if nilai ini lebih besar dari 60. Oke, kemudian kita lanjut lagi di bagian switch case. Nah, sesuai dengan pengertiannya, switch case ini itu digunakan untuk kondisi percabangan ya. Nah, ini kurang lebih hampir sama dengan eh, apa? Ini else if. Nah, sekarang saya coba buat program sederhana menggunakan switch case. Jadi saya akan coba mencari menghitung hari ya. Jadi kalau misalnya saya input satu berarti jatuhnya hari Senin gitu ya. Misalnya katakanlah saya punya hari begini, hari sama dengan satu. Di sini saya coba switch case, kemudian saya kasih nilai hari, kemudian kita kasih case. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita kasih case-nya Selasa, case-nya 4, kemudian kita kasih juga print Kamis, begitu juga kita kasih yang switch case 5. Nah, Jumat, kemudian Sabtu dan Minggu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada user yang inputnya lebih dari 7, maka nanti akan menampilkan pesan defaultnya yaitu bukan hari. Angkanya tidak termasuk dalam hari ya. Jadi kalau misalnya saya coba jalankan lagi di sini, nah dia nanti akan menampilkan hari Senin karena nilai satu ini di case-nya itu adalah satu. Tapi kalau misalnya saya ganti misalnya 4, maka harusnya dia akan menampilkan hari Kamis. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada control flow. Yang keempat adalah looping atau perulangan. Nah, looping ini itu biasanya kita gunakan untuk mengulangi ekspresi kode. Misalnya, katakanlah saya mau melakukan perulangan 1 sampai 10 ya. Jadi, saya akan menggunakan for yang pertama, kemudian formatnya kita akan inisialisasi sebuah nilai variabel dengan nilainya 1. Kemudian nilai i ini nanti akan kita kurangi 10, kemudian kita iterasikan ya. I plus plus. Sorry, I plus plus sesuai dengan operator yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kemudian saya akan tampilkan print angka angka ke saya kasih $i gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita jalankan di sini, sorry ini ada yang error. Nah, di sini kita kurang variabel i. Nah, sekarang kalau saya coba jalankan, nah tampilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Oke, itu ya fungsi perulangan. Nah,
Kemudian yang berikutnya itu juga ada yang namanya while ya. Kalau while di sini kita cukup sorry, di while yang pertama kita perlu mendeklarasikan dulu sebuah variabel nilai i misalnya, nilainya satu, kemudian kita akan while, kemudian kita panggil i sama dengan 10 dan kita tampilkan nilai i-nya, kemudian kita lakukan iterasi ya. Oke, seperti ini kalau kita jalankan nilainya sama saja. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah break and continue untuk mengontrol jalannya perulangan. Misalnya katakanlah di sini saya coba menggunakan for ya. For kemudian saya kasih i-nya sama dengan satu, sorry, i-nya sama dengan satu dan i kurang dari 10 maka i iterasikan. Nah, di sini sebelum print saya akan coba menampilkan jika ya i ini itu sama dengan 5 misalnya, maka saya ingin menampilkan perulangannya sampai di 5 saja. Nah, ini kalau misalnya saya coba jalankan, hasilnya saya dapat 1, 2, 3, 4, 5 ya harusnya. Oke, sebentar. Ini kenapa tidak tampil? Oh, sorry. Di sini harusnya saya print nilai i-nya. Oke, ini ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini kita bisa kasih yang namanya continue. Oke. Jadi sesuai dengan pengertiannya, break and continue ini digunakan untuk mengontrol jalannya sebuah perulangan. Nah, selebihnya nanti teman-teman mahasiswa juga bisa mengembangkan logika yang ada di control flow. Oke, mungkin itu saja dulu pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.